Shalom, kembali lagi di channel Klavos Malamoy. Saya dengan Pendeta Margareta Mataheru STH. Saat ini saya sedang berada di kampung Inggris, tepatnya di Kabupaten Sorong. Saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Hanya kepada Tuhan sajalah sumber segala hikmat. Kami datang dan memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau mau memberikan kami suatu pengertian agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini yang hendak akan kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Untuk itu Tuhan Yesus urapi kami agar kami dapat memahami maksud Tuhan lewat kehidupan kami baik secara pribadi tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan berjemaat. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 15, ayat 1 hingga ayat yang ke-19 dengan perikop pembaharuan oleh Asa. Asarnya bin Obed dihinggapi roh Allah, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberangkan memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintah Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuhkannya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan
tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus, ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sampai demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, tetapi kita juga mau melakukan kebenaran firman itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-19, maka di bawah sorotan tema, ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu. Saudara yang diberkati dalam Kristus Yesus, dalam kitab 2 Tawarik, kita bisa membaca kisah seorang raja bernama Asa yang melakukan reformasi terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Sebelum ia melakukan, ia terlebih dahulu didatangi oleh Nabi Asaria bin Obed yang diberikan mandat oleh Allah untuk menyampaikan pesan khusus untuknya. Rangkaian pesan dari Allah pun disampaikan, dan salah satu di antara pesan itu adalah mengenai semangat pada ayat yang ke-7 dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Di sana diperkatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Asa mendengar pesan itu dan proses dari reformasi menyeluruh pun ia lakukan. Alkitab pun kemudian mencatat hasil dari signifikan bahwa dari usahanya pada ayat yang ke-19 di sana diperkatakan bahwa tidak ada peperangan sampai pada tahun ke-35 pemerintah Asa. Nah, keluarga serta saudara yang diberkati Tuhan, ini sebuah pencapaian besar. Mengingat situasi pada saat itu, di mana perang itu begitu sering terjadi. Nah, lebih lanjut mengenai semangat, bisa kita lihat dari Amsal Salomo yang berbunyi pada Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Di sana diperkatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semangat mampu memberikan kekuatan untuk menanggung sebuah penderitaan seperti apapun, tetapi apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak memiliki semangat lagi. Dan benar, orang yang patah semangat ini cenderung untuk hidup dalam suatu kesulitan, ini cenderung untuk hidup dalam suatu kepunahan karena dia tidak mempunyai semangat untuk dapat bangkit daripada setiap persoalan yang boleh ia hadapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semangat bisa berfungsi bagaikan bahan bakar yang membuat kita bisa terus maju. Tanggung jawab yang besar ataupun kecil, apabila dilakukan dengan antusias, apabila dilakukan dengan kekuatan yang penuh dengan gairah yang tinggi, maka kita akan mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan hasil yang baik. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah untuk kita dapat bermimpi agar kita dapat menggapai sesuatu yang besar jika semangat kita ini tidak ada. Jika saudara-saudari tidak mempunyai semangat yang tinggi, maka segala sesuatu tidak dapat kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesempurnaan. Mengapa? Karena semangat kita ini tidak ada untuk kita dapat melakukan perkara yang terjadi dalam hidup dan kehidupanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hubungan erat antara semangat yang disertai sikap antusias, yang disertai dengan gairah, dengan sikap hati.
Hati yang gembira dipenuhi sukacita akan membuat kita mampu memandang sisi-sisi positif dari segala hal, bahkan dari keadaan sulit sekalipun. Firman Tuhan berkata dalam kebenaran firman Tuhan Amsal 15 ayat yang ke-13, di sana diperkatakan hati yang gembira membuat muka yang berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya orang-orang yang antusias, orang-orang yang bergairah karena semangat yang tinggi, air mukanya biasanya berseri-seri, matanya berbinar-binar memancarkan semangat. Sebuah penampilan yang tidak terlihat dari orang-orang yang tidak memiliki semangat hidup. Nah, sikap hati akan sangat menentukan bagaimana reaksi kita memandang kehidupan. Kembali lagi kita melihat Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masalah boleh saja datang, tetapi semangat harus tetap kita punya. Itu akan memberi perbedaan yang sangat besar dan menyelesaikan masalah satu persatu. Tuhan sudah menjanjikan penyertaannya, dan Tuhan yang menjanjikannya itu adalah Tuhan yang setia. Dia mau agar kehidupan saudara dan saya, kita diberkati, kita mau dibentuk lewat setiap persoalan-persoalan yang kita temui. Ketika kita berjumpa dengan berbagai macam persoalan dalam hidup ini, biar kita mencari di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar yang kekal dan abadi. Tetapi ketika kita mendekatkan kehidupan kita dengan Tuhan, ketika kita datang dan mencari Tuhan dengan membaca kebenaran firman Tuhan, yakin dan percayalah, kehidupan saudara dan saya, perlahan demi perlahan, setapak demi setapak, kita akan terus dikuatkan, kita akan terus diberkati. Ketika saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mempunyai iman yang kecil saja, mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, jikalau kita mempunyai iman itu, saudara dan saya, ketika kita mengatakan gunung ini pindah ke tempat yang lain, maka itu pun akan terjadi. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Raja Asa ketika ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ketika dia menaruh setiap pengharapannya di dalam kasih Kristus, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat ia kerjakan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bahwa ada hasil di balik setiap usahamu. Ada upah di balik setiap usahamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juangmu. Tidak ada setiap persoalan yang tidak mempunyai jalan keluar. Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memampukan kita ketika kita terus berserah diri kepada Tuhan. Maka ingatlah, Tuhan senantiasa memberikan kita tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lainnya. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi di hadapan Tuhan Allah, kami memanggil akan kekudusan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan-Mu. Hamba telah selesai dalam menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Namun hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus mengutus Roh-Mu yang kudus untuk memberikan suatu pengertian kepada kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman ini Bapa, kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami dapat
dapat mampu menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kami, menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kami, tetapi juga menjadi berkat dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Allah-Mu yang kudus. Ketika Tuhan boleh memampukan Raja Asa dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan pula dapat memberkati hari-hari hidup kami dalam setiap persoalan kehidupan. Kami dibentuk dari setiap persoalan itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus mau rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman yang selalu kami baca dan kami renungkan. Berkati kami, tuntun, pimpin, dan sertai kami. Keluar masuk kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau pakai kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Demi Kristus yang sebagai kekuatan dan sumber juru selamat dalam hidup ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.